Selamat siang, Pak Rinaldi dan asisten beserta dengan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Hit and Run dengan anggota kelompok Daniel Pedro Sau dengan NIM 099, saya sendiri Stephen Owen dengan NIM 103 dan Hagen Quinston dengan NIM 109 ingin mempresentasikan tentang bot Stima kami yang sudah kami buat. Jadi untuk kontennya sendiri dari PPT ini adalah yang pertama adalah overview dan juga keempat bot yang telah kami bikin. Nah, untuk dari overview-nya sendiri ini, strategi greedy yang kami gunakan pada masing-masing bot ini mencakup dari list risky target, furthest point, ramming, dan switch wall navigation. Untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait masing-masing strategi akan dijelaskan di bagian setiap bot. Nah, untuk bot yang pertama adalah bot N1993R, di mana untuk strategi greedy pada bot ini, di awal-awal bot ini akan mencari pola gerak teraman, yaitu dengan mencari tembok terdekat, lalu bergerak menyusuri tembok tersebut. Nah, apabila ada bot lawan yang masuk ke dalam jarak tertentu, di mana jarak tersebut kurang dari 200, maka bot ini akan melakukan switch strategi greedy-nya menjadi ramming, di mana bot tersebut akan mengejar ke bot lawan. Akan tapi apabila bot lawan sudah mati atau bot lawan kabur ke jarak yang lebih besar dari 200, maka bot ini akan kembali lagi ke tembok terdekatnya dan juga bergerak menyusuri tembok tersebut dengan gerakan random maju mundur agar tidak terdeteksi oleh serangan musuh ataupun tidak terdeteksi oleh bullet yang diproyeksikan secara linear. Kemudian untuk bot hit and run, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hagen. Baik, jadi untuk bot kedua kami bernama Hit and Run, di mana bot kedua ini kami membuatnya untuk memilih aksi yang menghasilkan tingkat kerusakan tertinggi dalam waktu singkat mungkin terhadap lawan, yang berupa serangan tembakan peluru dan juga benturan langsung framing. Nah, bot kedua ini eh, memprioritaskan serangan yang cepat dan juga mengincar damage yang paling besar. Nah, bot berikutnya bernama Forza Ferrari, di mana bot ini menentukan target berdasarkan risiko serangan balik yang paling rendah sambil melakukan serangan dengan agresif. Nah, target bot yang dipilih adalah lawan yang memiliki jarak rata-rata paling jauh dengan bot lainnya, yaitu yang tidak berada dalam satu grouping atau clustering robot lawan gitu. Baik, untuk bot keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel. Nah, untuk bot utamanya itu nama botnya itu Trishula ya kan. Nah, jadi bot ini cara prinsipnya itu ini kan lebih dari satu musuh kan, dan untuk mengkalibrasikan semua data-data dari musuh itu untuk menentukan pergerakan yang optimal itu mungkin agak sulit jika ditengok seperti itu. Nah, jadi prinsipnya itu ya cara dia menghindar dari peluru musuh itu ya menghindar bahaya secara umum. Nah, jadi dia itu menentukan titik-titik di sekitar dia yang kira-kira paling aman. Nah, yang paling aman tuh ditentuinya gimana? Jadi itu dia itu ada masukin suatu fungsi yang mengkonsiderasikan energi musuh dan jarak dari musuh dan tegak lurusnya dari musuh itu mungkin kan jarak kabur gitu. Nah, dari situ itu dimasukin suatu fungsi titik-titik di sekitar dia itu dan dia milih titik yang resikonya paling rendah. Jadi minimum risk, mencari risk paling rendah. Nah, sekarang itu kita akan lanjut ke implementasi. Nah, baik, berikutnya adalah sesi demo, di mana pada demo kali ini kami akan menguji cobakan bot pertama kami, yaitu bot N1993R dengan tiga bot lainnya, yaitu bot Fire, bot Crazy, dan juga bot Walls. Berikut, mari kita laksanakan battle-nya. Nah, bisa kita lihat bahwa bot N1993R ini, dia akan melakukan pengejaran atau menjadi switch mode ramming apabila terdapat musuh yang jaraknya terlalu dekat terhadap bot tersebut. Nah, bisa kita lihat apabila musuh sudah berada di posisi yang agak jauh, maka bot N1993R ini akan kembali lagi ke tembok untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Bisa kita bilang tembok ini menjadi lebih aman karena apabila kita berada di tengah, maka bot ini dapat terkena tembakan dari berbagai arah. Tapi apabila dari tembok, maka hanya dapat terkena dari depan, atas, atau bawahnya saja tergantung dari posisi temboknya tersebut. Bisa kita lihat pada bot N1993R ini, pemilihan penembakan peluru juga berdasarkan dari jarak musuh yang terdeteksi. Apabila musuh berada dari jarak yang lebih besar dari 200, maka bot ini akan melakukan tembakan hanya dengan power 1. Apabila
lebih besar dari 150 atau lebih kecil dari 200, maka dengan power 2, dan apabila sangat dekat, maka powernya akan 3. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi bot tersebut mendeteksi bahwa musuh yang terlalu dekat sehingga dia akan switch ke mode ramming. Namun karena tadi sudah posisi lebih aman lagi, maka bot akan kembali ke tembok untuk mencari perlindungan yang lebih aman. Nah, bisa kita lihat karena mekanisme switching ini, maka bot ini dapat menjaga survival dan juga damage yang diberikan secara dinamis. Bisa kita lihat bahwa bot ini meraih poin yang sangat tinggi dibandingkan 3 bot template lainnya. Kemudian untuk bot selanjutnya yaitu bot hit and run akan dijelaskan oleh Hagen. Baik, jadi untuk bot berikutnya hit and run seperti sebelumnya, setup yang digunakan yaitu memakai bot template, yaitu bot walls, fire, dan juga crazy. Nah, bisa langsung dimulai saja permainannya. Nah, untuk bot hit and run ini, bot ini merupakan bot greedy secara cukup brute force, di mana dia langsung mengincar target pertama yang ia temui dan juga em, melakukan damage output yang sebesar-besarnya pada target. Nah, bot ini tuh merupakan bot tipe ramming di mana dia selalu eh, mengincar bot lain dengan cara ramming. Dan seperti sebelumnya, ramming telah dijelaskan oleh teman saya Owen. Bot ini mungkin bisa dibilang merupakan subset dari bot S1993R, di mana bot N1993R hanya melakukan ramming ketika telah terdeteksi musuh yang dekat, sementara bot ini melakukan ramming kapanpun di setiap saat. Nah, seperti yang bisa terlihat, mungkin efektivitas bot ini ketika berada dalam lingkungan yang cukup besar dengan banyak bot gitu, dia tidak terlalu efektif ketimbang ketika ia one on one, makanya dia bisa mati pada skenario ini. Em, Mungkin untuk berikutnya kita bisa meninjau bot Forza Ferrari yang merupakan variasi dan juga em, bentuk apa ya, memiliki bentuk greedy pengambilan keputusan yang cukup berbeda dengan bot hit and run. Setelah loading setup yang sama seperti sebelumnya, kita akan menguji cobakan bot Forza Ferrari. Dalam bot ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bot em, mendeteksi dulu mana lawan yang paling cocok untuk diserang dan juga untuk ditargetkan. Nah, bot ini melakukan scan 360 derajat sekali untuk mendeteksi seluruh musuh yang ada di papan. Lalu ia baru melakukan locking pada musuh yang paling favorable. Nah, bisa terlihat algoritmanya tidak jauh berbeda dengan bot sebelumnya yang hit and run itu. Namun, eh, secara decision makingnya terlihat sekali perbedaannya di mana bot ini tidak terlalu banyak mengambil risiko yang terjadi seperti bot sebelumnya gitu. Nah, karena bot ini juga merupakan bot agresif, bisa juga terlihat pada total skor di bagian kiri bahwa bot ini tuh memperoleh skor yang sangat tinggi dibanding bot-bot lain yang dijadikan sampel pada uji coba ini. Kemenangan yang telak bagi bot Forza Ferrari. Dan selanjutnya mungkin untuk bot Trisula akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Oke, nah ini eh, demo untuk bot Trisula. Jadi kita akan lawan beberapa template bot. Nah, seperti yang dilihat, ini ada kumpulan 3 bot di sana, dan dia seperti yang prinsipnya tadi itu, dia akan mencoba menjauhi bahaya gitu. Nah, ini darah dia itu kebetulan dikepung, jadi dia mencari tempat yang lebih aman. Nah, itu dia dikejar. Saat dia dikejar, dia akan bergerak mundur sambil shooting bullet yang high power, sehingga jika dikejar, dia itu tidak, eh, prinsipnya itu ya prinsip kiting gitu. Jadi, eh, bullet enemy akan lebih lama mencapai dia karena dia bergerak mundur, sementara enemy-nya itu akan lebih cepat terkena bulletnya karena mereka maju. Nah, ini sebenarnya kumpulannya 3 di atas, jadi dia berpindah sendiri ke bawah. Nah, tadi kan prinsipnya ada menggunakan distance. Jadi kalau musuh low, dia juga bakal akan mendekat gitu, agar shot dia lebih mudah landing.
Nah, itu tadi seperti yang tadi itu ada dilihat pelurunya kecil kan, jika jarak jauh itu untuk menghemat energi karena prinsip board ini ya memang penyintas gitu. Dia tidak bertujuan untuk mendapatkan shot paling banyak atau kill paling banyak, tapi dia secara konsisten bisa bertahan lama. Dan juga saat musuhnya berada pada energi yang low, dia itu bakal uh, shotnya itu bakal kecil untuk menghemat energinya. Seperti ini nanti sebentar lagi akan dilihat bahwa shotnya benar kecil sekali. Ini botnya terus bertarung sementara dia menjaga jarak yang aman. Jadi jika dilihat dari tab energinya ya memang energinya tinggi sekali dibanding bot lainnya. Tapi ya ini sampel bot. Nah, untuk sistem radarnya ini mungkin dilihat radarnya flickering itu kenapa? Itu dia itu akan keep track kapan dia menyimpan data-data dari posisi musuhnya itu dan ada timestamp. Jadi timestamp yang paling lama terhadap turn number sekarang atau waktu sekarang itu bakal gitu kan di scan lagi. Baik, jadi mungkin ini untuk sebagai penutupan ya. Kami akan menandingkan 4 bot yang kami buat, yaitu Trishula N1993R, Forza Ferrari, dan juga Hit and Run bot. Nah, tujuan untuk dari apa testing ini untuk menunjukkan juga bot mana yang akhirnya kami pilih. Tanpa berlama-lama, kita bisa langsung start battle aja. Nah, seperti yang terlihat nih, karena ada dua bot agresif, Forza Ferrari dan juga Hit and Run, maka dua bot itu seperti yang tadi bisa dilihat, mereka saling nyerang sehingga saling eh, mati juga gitu. Mereka mati dengan cepat. Nah, pertandingan tuh berlanjut ke tahap 2, di mana ada pertarungan antara Trishula dan juga N1993R. Pertarungannya cukup jarak jauh. Dan pada akhirnya Trishula eh, lumayan menang ya. Nah, bisa terlihat bahwa kedua bot ini menjaga jarak dan juga mencari aman gitu. Sehingga mereka yang paling cenderung mendapatkan survival points di akhir. Nah, seperti klasemen sekarang, Trishula memimpin dengan Forza Ferrari tidak jauh di belakang. Nah, pada kali ini, apabila Trishula dihadapkan dengan bot yang agresif seperti Forza Ferrari, Trishula bisa tetap menghadapi tekanan dan juga ia masih bisa meluncurkan serangan yang lebih mematikan bahkan daripada Forza Ferrari. Sehingga pada akhirnya bot Trishula yang mungkin cukup defensif ternyata menang. Disusuli dengan bot Forza Ferrari N1993R dan juga Hit and Run bot. Nah, skor ini tuh menjadi salah satu petunjuk kenapa kami memilih Trisula sebagai main bot. Karena pertama, apabila dihadapkan dengan bot-bot lawan yang mungkin lebih jago dan tidak seagresif bot kami yang kayak seperti Hit and Run bot dan Forza Ferrari, Trisula bisa membuktikan bahwa ia bisa bertahan lama, bertahan hidup dengan lama dibanding bot-bot yang agresif. Yang kedua, bot Trisula juga memiliki perhitungan yang baik dibandingkan bot-bot lain yang tidak mempertimbangkan adanya bot lain yang bisa mematikan nyawa bot tersebut. Nah, jadi ya pada akhirnya kesimpulannya dari semua bot kami, bot Trisula yang paling baik. Mungkin ini adalah akhir dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami.